Saya berpandangan bahwa saya berbicara secara jujur bahwa ini harus kita dukung. Oke. Dengan catatan ada beberapa perbaikan. Oke. Gitu. Kenapa saya mesti mendukung dan ada beberapa catatan bahwa Kang Pat hari ini anak-anak yang memang dalam tanda kutip pergaulannya di luar Nurul gitu ya. Kecepatan anak itu, kenakalan anak itu, kecepatannya itu melebihi logika orang tua. Oke. Orang dewasa. Bahkan melompati logika hukum. Di media sosial bubarkan KPAI. Oh ya? Bubarkan HAM, bubarkan DPR dan yang lain-lain. Dan saya pikir ini adalah konsensus kita masuk di sebuah dunia di mana dunia itu betul-betul membuka tentang kebebasan kita berpendapat apa saja di media sosial. Di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ini ada perguruan tinggi, ada banyak orang pintar, ada aktivis dan yang lain-lainnya. Kenapa sih kita tidak berusaha untuk duduk dulu satu meja, membahas geng motor, membahas kekerasan seksual dan yang lain-lainnya? Kita buat kajian di atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, sampurasun. Rampes. Jumpa lagi atau ketemu lagi dengan channel Kita Pikirkan Rakyat. Berpikir merdeka, rakyat sudah harus berbicara dan kita harus pikirkan rakyat. Dalam session ini, alhamdulillah saya bertemu kembali dengan sahabat saya, musuh saya, tempat berkeluh kesah, diskusi dan sebagainya. Dan kebetulan beliau ini adalah salah satu pilar Kabupaten Tasikmalaya terkait pembelaan terhadap anak-anak. Beliau adalah Mas Ato Rinanto SIP, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Selamat datang di channel kami. Siap, Kang Pahat. Atur nuhun. Atur nuhun sudah berkenan. Oh ya, biasalah di channel kita ini kan berbincang-bincang seputar keberpihakan terhadap rakyat. Artinya karena memang kita sudah berkomitmen bahwa pikirkan rakyat itu adalah suara-suara rakyat yang memang harus kita pikirkan, dan rakyat itu sudah harus mulai bicara sebetulnya tentang hal apapun. Nah, kebetulan di sini ketua Mas Ato ini ketua KPAID yang memang menaungi atau melindungi hak anak-anak di bawah umur. Tentu saja banyak sekali persoalan-persoalan atau berbagai macam case yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk kalau boleh dibilang orang ini tidak hanya berkiprah di kabupaten, walaupun beliau ini ketua KPAID di kabupaten. Ternyata Ciamis, Garut, Kota Tasik, malah Majalengka kalau tidak salah itu selalu karena memang sudah komitmen keberpihakan itu. Nah, terkait itu ketua siap. Nah, kita kan dengan adanya media sosial yang berseliweran begitu saja, tiba-tiba muncul gandrung kenakalan remaja, geng motor dan sebagainya. Nah, sebetulnya ada yang menarik sebetulnya, yang memang kalau boleh dibilang kebijakan, kalau boleh dibilang itu juga salah satu solusi alternatif mungkin gitu. Nah, kita ingin mencoba dari kacamata KPAI persoalan kebijakan Bapak Aing kebijakan Bapak Aing tentang penanganan anak nakal, dalam tanda petik ya, anak nakal. Ya, di sisi lain kan masyarakat itu sangat luar biasa sebetulnya keberpihakannya. Artinya banyak yang pro
dan tidak sedikit juga yang kontra. Malahan yang kontra ini dikategorikan apa namanya? Ya figur-figur public figure sebetulnya. Artinya ya pejabat-pejabat juga gitu. Ini kenapa bisa begini? Ya, jadi yang Pak terkait dengan langkah-langkah pemerintah provinsi yang dalam hal ini ada langkah-langkah cepat, lugas yang diambil oleh Bapak Gubernur kita Jawa Barat. Pepaing. Ya, ada beberapa hal saya pikir. Yang pertama, kalau kita memahami anak itu, maka pemahamannya mesti komprehensif. Jadi kita tidak bisa sepotong-sepotong. Gitu. Jadi ketika kita bicara anak nakal, maka kita tidak hanya berbicara di satu titik anak nakal. Maka muncul kemudian problemnya, kenapa anak ini nakal? Berarti anak nakal koma ya? Ya. Koma. Terus kemudian nakalnya nakal gimana? Gitu. Terus kemudian di dalam undang-undang parameter nakal itu apa? Gitu. Terus kemudian ada lagi tafsir yang lain, jangan sampai kemudian ada diskriminasi. Dengan nakal itu kemudian secara tidak langsung bahwa anak ini terdiskriminasi. Anak itu nakal. Sehingga saya pikir terkait dengan kebijakan Bapak Gubernur kita hari ini yang dalam tanda kutip gitu ya, bahwa anak-anak tertentu dibawa ke barat dan sebagainya, saya berpandangan bahwa saya berbicara secara jujur bahwa ini harus kita dukung. Dengan catatan ada beberapa perbaikan. Gitu. Kenapa saya mesti mendukung dan ada beberapa catatan bahwa Kang Pat hari ini anak-anak yang memang dalam tanda kutip pergaulannya di luar nurul gitu ya. Kecepatan anak itu, kenakalan anak itu, kecepatannya itu melebihi logika orang tua. Orang dewasa. Bahkan melompati logika hukum. Anu cek urang asa moal mungkin budak urang tengah lakukan dia, tapi nyatanya melakukan anak kita. Betul. Gitu. Di dalam hal ini kita butuh ada langkah-langkah cepat. Butuh ada langkah-langkah cepat. Sehingga langkah-langkah cepat ini saya pikir kalau saya secara pribadi melihat yang memang ditampilkan oleh Bapak Gubernur kita, ini adalah langkah cepat. Tapi kalaupun misalkan bahwa di dalam langkah yang memang dilakukan oleh Bapak Gubernur ini terdapat beberapa kelemahan, harus diakui. Ya wajar. Tapi kedepannya juga harus welcome untuk siap untuk diperbaharui dan diperbaiki. Betul. Karena berbicara anak itu tidak berbicara satu sektor, tetapi semuanya. Di situ ada akademisinya, di situ ada perlindungan anaknya, ada KPAI-nya, termasuk kita dan teman-teman. Dan langkah-langkah ini adalah langkah-langkah terobosan yang memang hari ini menembus sebuah kebuntuan sebetulnya. Menembus sebuah kebuntuan, di mana kebuntuan ini yang mohon maaf bahwa hari ini ketika anak itu berhadapan dengan hukum, ketika anak ini berhadapan dengan hukum, maka kemudian yang berikutnya bagaimana peran pemerintah? LP anak saja kita nggak punya loh. Lapas anak itu kita nggak punya. Betul. Di kita itu hanya ada LPKS. Di mana itu adanya di Pangandaran. Jadi kalau anak-anak dalam tanda kutip yang menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, gitu, maka di kita itu disimpannya itu di Pangandaran. Gitu. Di Pangandaran. Di Pangandaran artinya secara teknis ini merepotkan juga. Betul. Merepotkan penyidik, merepotkan. Akhirnya Bapak kecuali mungkin anak-anak Pangandaran kan? Kecuali anak-anak Pangandaran. Jadi dari Garut, Tasik, maka itu dititipkannya di sana. Iya. Gitu. Kemudian atau di Bandung di LPKA di Sukamiskin. Itu artinya bahwa infrastruktur yang memang hari ini ada di kita masih belum mumpuni dibanding dengan kecepatan anak yang hari ini semakin cepat tadi. Oke, saya potong. Saya potong ketua. Tadi berbicara tentang LP, lembaga pemasyarakatan. Memang ada perbedaan antara anak dengan ini? Ada. Jadi begini, ada lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Maka ini di bawah naungan Kementerian Sosial. Dan ini dibentuknya biasanya oleh masyarakat yang mengajukan atas nama yayasan, diajukan dengan tahapan-tahapan tertentu, kemudian izinnya itu diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Tapi ada juga LPKA. Di mana LPKH ini dalam tanda kutip mungkin penjara khusus anak. Ini adanya di Sukamiskin.
Hari ini, kemarin kita melakukan kunjungan dalam kapasitas saya sebagai Ketua Forum KP Jawa Barat. Di Jawa Barat ini yang ada di LPK Sukamiskin, anak yang sudah dinyatakan secara hukum terbukti melakukan kesalahan, melanggar hukum, itu ada 204. Sehingga kalau saya berpikir gitu, untuk pilot project yang memang nyata-nyata bahwa anak ini secara hukum, hakim sudah memutuskan bahwa anak ini telah melakukan kenakalan tertentu. Ya artinya kan begini sebetulnya, kalau memang seperti itu kenapa KDM tidak ngambil itu kan gitu? Itu maksudnya. Gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi itu maksudnya. Artinya bahwa walaupun semua anak harus dituntaskan. Betul. Gitu. Walaupun semua anak harus dituntaskan gitu. Ini yang saya pikir yang tadi saya bilang bahwa ke depan program ini bagus tetapi butuh ada penyempurnaan. Itu program ini saya pikir merupakan terobosan yang memang hari ini belum pernah dilakukan. Gitu. Yang belum pernah dilakukan, ke depan juga butuh disempurnakan. Stakeholder terkait semua harus dilibatkan di dalam proses penanganan anak. Betul. Karena penanganan anak ini adalah penanganan yang memang di dalam undang-undang betul-betul dilindungi, hak-haknya betul-betul dilindungi. Sehingga saya berpikir kita tidak perlu mempersoalkan ada yang pro dan ada yang kontra. Saya pikir, tapi yang jelas bahwa ini adalah terobosan baru yang ditawarkan oleh kepala daerah. Betul. Gitu. Yang artinya bahwa positif kan? Positif. Artinya bahwa sebagai gagasan, ide baru bahwa ini patut kita dukung. Gitu. Ya kalaupun misalkan hari ini masih terdapat ketidaksempurnaan, ya wajar. Mari kita perbaiki. Ya, wajar. Bersama-sama. Karena memang baru lah mungkin ke depan gitu. Ke depan tentu lembaga perlindungan anak juga harus dilibatkan. Betul. Nanti di situ ada psikolognya, kurikulumnya nanti seperti apa? Betul. Sepakat. Apakah harus tetap di barak militer atau mungkin harus di tempat gitu. yang lain? Nah, itu saya pikir Ya perlu ada inilah ya, perlu ada ada diskusi yang mendalam tentang persoalan ini. Oke. Jadi sekali lagi bahwa sebagai terobosan saya pikir oleh kita patut didukung dan patut diapresiasi. Ya, yang menariknya begini sebetulnya. Artinya terobosan Bapak Aing ini itu out of the box. Ya, out of the box. Ketika ada sebuah persoalan maka dia eksekusi. Apapun itu, saya lihat termasuk kasus anak. Karena mungkin menurut beliau ini darurat nih. Saya berpikir jadi bukan sporadis sih sebetulnya. Saya berpikir out of the box, intuisi yang bicara, ya aturan dari belakangan. Tapi toh pada akhirnya beliau juga kelihatannya menyadari kan. Karena kan ada klarifikasi tuh pada saat itu. Ya. Di TikToknya ya, di TikToknya beliau itu bahwa beliau seperti ini. Sepertinya di Indonesia khususnya, ya wabil khusus di Kota Tasikmalaya mungkin ketika mau ada sebuah kebijakan itu ya sejenis test case memang harus out of the box dulu. Ya. Baru nanti itu. Cuman sekarang juga kan tidak sedikit banyak yang nyinyir dan luar biasanya yang nyinyir itu jadi musuh publik gitu. Ya. Sampai dilakukan kan dan sebagainya. Karena beliau kan yang agak kenceng. Itu ya apa yang ada di masyarakat tuh kira-kira? Saya pikir begini. Paradigma seperti itu. Saya pikirkan begini bahwa saya membacanya hari ini juga ada tuh di media sosial bubarkan KPAI. Oh ya? Bubarkan bubarkan DPR dan yang lain-lain. Dan saya pikir ini adalah konsensus kita masuk di sebuah dunia di mana dunia itu betul-betul membuka tentang kebebasan kita berpendapat apa saja di media sosial. Gitu. Sehingga saya berpikir adalah bahwa buat kita gitu, tidak perlu menanggapi hal-hal yang tidak produktif. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa bekerja. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa fakta hari ini itu sudah banyak orang yang melakukan ketika berbicara tentang anak. Gitu. Saya ulang, sudah banyak yang melakukan ketika berbicara tentang anak. Mungkin perbedaannya tidak diketahui oleh orang. Betul. Mungkin perbedaannya tidak pernah diekspres oleh orang. Betul. Tapi diam-diam misalkan saya secara pribadi, betul. Ketika selama saya memimpin di KP Kabupaten Tasikmalaya, kita menangani kasus itu lebih dari
714 kasus. 1 tahun Dalam sampai detik ini. Sampai hari ini. Ini adalah tahun ke-7 saya di periode kedua. Iya, itu lebih dari 700 kasus. Bahkan sebelum saya datang ke sini, itu saya harus iya, barusan juga kita kontak-kontak di Sodong Hilir gitu. Artinya bahwa kita tidak mempersoalkan kalau hari ini itu masuk ke dalam apakah mau kerja secara senyap atau kerja secara publis, itu sama saja. Yang terpenting persoalan buat kita adalah bagaimana kita bisa hadir ketika masyarakat membutuhkan instrumen pemerintah. Itu yang paling penting. Terus kemudian selanjutnya saya merespon bahwa hari ini itu bahwa Pak Gubernur pro kontranya kan luar biasa. Oh iya. Siapapun saja yang memang berhadapan dengan beliau pasti menjadi musuh public itu. Artinya bahwa saya membaca bahwa hari ini memang masyarakat butuh kecepatan di dalam penuntasan persoalan. Betul. Kita mesti jujur, kita mesti fair bahwa hari ini itu kadang-kadang persoalan yang memang kadang-kadang menurut kita sederhana, tetapi menurut pihak-pihak tertentu rumit. Atau memang dirumitkan. Gitu. Jadi dirumitkan. Hari ini itu kan kita itu dihadapkan dengan persoalan itu ya. Dihadapkan dengan sebuah persoalan gitu. Ada paradigma dua pendapat kan Pak. Kalau memang bisa dipermudah. Kalau memang bisa dipermudah. Bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Atau kalau memang bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Gitu. Ini kan karena bukan animo ya. Mindset masyarakat itu ada juga yang berbicara seperti itu. Ya kalau saya melihat begini, masyarakat itu kayak sepertinya sudah jenuh sebetulnya. Nah, berangkat daripada itu, sejatinya langkah-langkah yang dilakukan oleh KDM ini adalah jawaban psikologi bahwa masyarakat itu butuh penanganan cepat. Gitu. Jadi kalau masyarakat hari ini tuh lapar, maka tidak bisa ditawar-tawar, maka solusinya harus makan. Artinya apa? Ada nasi. Kalau masyarakat hari ini tuh haus, kalau saya haus hari ini, maka solusinya adalah minum. Nah, jangan diskusi dulu, minum kayak begini. Artinya bahwa ini adalah introspeksi buat kita. Ya buat kita semua lah ya. Tuntutan adalah sehingga saya berpikir ketika ini anak nakal segala macam, ini harus begini gitu. Saya pikir terlepas dari pro dan kontra, tentu bahwa saya secara pribadi ini patut kita dukung, walaupun nanti dalam prosesnya masih banyak kelemahan. Ini yang kemudian menjadi PR kita. Betul. Sehingga harapan kami juga Bapak Gubernur kita bisa memanggil stakeholder terkait di Jawa Barat untuk berembuk, kemudian bersama-sama untuk menyempurnakan program ini. Yang ini lagi, nah kita agak menyudut nih sekarang. Nah ini kan fenomena yang misalnya begitu. Kita menyudut ke wilayah yang memang kita berada di wilayah itu, kota dan kabupaten, Tasik Malaya Raya. Ya karena Mas Ato lah ketua KPAI Kabupaten Tasikmalaya kan paham lah, dan banyak kasus-kasus yang memang sudah ditangani yang melatar belakangi itu. Artinya kenapa itu bisa terjadi anak-anak? Hal-hal yang misalkan kalau menurut kita kan ini nggak mungkin, tapi ternyata mungkin dan dilakukan. Nah itu yang jadi masalah. Batinnya gimana nih? Batin psikologi nih. Psikologi anak sampai seperti itu kenapa? Terus faktor apa? Terus ini lagi sampai saya berpikir bahwa kalau memang begitu tidak ada tempat aman bagi anak gitu. Ya. Jadi keempat itu begini. Dalam pemahaman saya tidak ada anak yang salah. Yang salah itu adalah pola asuh di dalam rumah. Dari ratusan kasus yang saya tangani, pemicunya itu 92% itu dari pola asuh. Pemicunya adalah dari pola asuh. Apakah orang tuanya bercerai, apakah orang tuanya masa bodoh, dan sebagainya, selalu saja dipicu dari situ.
Persentase ekonomi 92%. Ekonomi itu kemudian adalah faktor penunjang yang lainnya. Oke. Ekonomi, pendidikan, faktor lingkungan. Tapi penentu yang paling utama itu adalah pola asuh. Artinya peran orang tua, minimnya anak hari ini yang mengidolakan orang tuanya. Minimnya orang tua bisa menjadi figur bagi anak-anaknya. Contoh misalkan, kan Kang Pahat dulu. Iya. Saya mau tanya sama Kang Pahat. Kalau misalkan masuk ke kelas, masuk ke sekolah, anak-anak pada suntangan nggak? Siswa itu? Kalau zaman saya iya. Enggak sekarang? Enggak Suntangan? Enggak. Nah, dulu, Kadang-kadang, apalagi ke guru bahasa Inggris, "Hai Miss," kata saya. Nah itu, fenomena sekarang ya. Jadi artinya bahwa hari ini, dulu zaman kita, Iya. atau mungkin sekarang nih anak-anak SD atau anak-anak SMP gitu, ketika ada guru gitu, maka anak-anak itu datang suntangan, ibu, minimal anak-anak perempuan pasti suntangan. Iya. Iya, betul. Karena mungkin gayanya saya untuk anak-anak beda, jadi anak-anak gitu. Iya. Kalau saya kan Iya. ya mengajar itu anak-anak itu bagi saya teman gitu. Iya. Nah, tapi kemudian persoalannya adalah ketika anak kita di rumah, anak kita begitu enggak? Datang mama, suntangan, bapak gitu. Maka kan pertanyaan tidak gitu. Jadi kita orang tua kadang-kadang lebih, kalau guru dia lebih cenderung diidolakan oleh murid-murid dibanding orang tuanya. Harusnya terbalik ya. Seharusnya bahwa bagaimana kita bisa menjadi idola bagi anak-anak. Artinya bahwa bagaimana kita bisa menjadi role model bagi anak-anak. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga dengan derasnya faktor informasi, ada beberapa platform media sosial, sehingga anak ini mencari figur warna yang baru dari media-media sosial yang dia lihat. Gitu. Sehingga peran orang tua terkikis. Gitu. Yang muncul adalah anak itu mencari format-format baru yang mungkin tidak selamanya positif. Sehingga Kang Pahat, bahwa saya membaca hari ini kenapa bukan kenakalan gitu ya, pergaulan anak-anak di kota Tasik, di Kabupaten Tasik hari ini menjadi trennya semakin meningkat. Saya pikir penyebabnya adalah dari pola asuh, peran keluarga yang hari ini sangat minimal. Sehingga harapan saya bahwa ke depan, percayalah bahwa setiap orang tua yang telah dijadikan idola bagi anak-anaknya, maka sejatinya dia sudah berbuat untuk bangsa dan negara. Betul, karena memang anak-anak itu tulang punggung negara, dan itu generasi yang melanjutkan kita-kita. Ya, dan anak-anak ini, walaupun kita menyebut bahwa pemuda adalah miniatur Indonesia, tapi kita tidak bisa menyebut bahwa anak itu adalah miniatur manusia, nggak bisa. Oke. Nggak bisa itu. Jadi kita tidak bisa menyebut itu bahwa anak adalah tetap anak. Itu tidak bisa disebut bahwa anak saya misalkan miniatur atau nggak bisa. Anak Kang Pahat miniatur Pahat nggak bisa. Dia punya mimpi sendiri. Betul. Kita hanya bisa memiliki tubuhnya saja, keinginannya, imajinasinya, cita-citanya. Kita tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. Ini ciri dari anak-anak kita. Sehingga melalui forum ini saya pikir bahwa menyelamatkan anak itu adalah kewajiban bersama. Artinya bukan hanya semata-mata kewajiban pemerintah, bukan semata-mata kewajiban KPAI ataupun polisi. Ini adalah kewajiban bersama. Dan di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwa masyarakat itu harus ikut serta terlibat aktif di dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kenapa saya jadi terpukau begini? Biasanya kan ngobrol-ngobrol begini nih. Menarik. Terus ini nih, case yang ditangani rata-rata case pelecehan misalkan, pelecehan anak, pencabulan, konon katanya itu menjadi tren di case itu. Ya betul nggak tuh? Di samping geng motor dan sebagainya. Kalau geng motor itu kan fisik ya. Artinya bahwa kenakalannya ini. Tapi ada nih kenakalan yang kenapa tadi saya bilang bahwa di tempat manapun anak itu tidak aman, termasuk di keluarga sendiri. Tidak sedikit kan di media kita bahwa anak disetubui oleh bapaknya, disetubui oleh pamannya dan sebagainya. Itu gimana tuh? Kang Pahat, hari ini saya di Kabupaten Tasik menangani kasus incest itu 4 dalam 1 minggu. 1 minggu 4 ya. Dan hari ini
baru saja kita berkoordinasi dengan Polres Kabupaten, ada di kecamatan tertentu di kabupaten, ada dugaan bahwa seorang ayah menggauli anak kandungnya hari ini. Jadi dan sepanjang ini adalah tahun ke-7 saya menjadi ketua KPAI di Kabupaten Tasikmalaya. Di dalam 2 minggu sekarang ini mengalami lompatan yang luar biasa di dalam 2 minggu ini. Di dalam 2 minggu ini kita hampir menangani kasus anak itu hampir mencapai 19 kasus. Dan mayoritas didominasi cabul. Dan kota. Detek kota dengan apa koordinasi dengan teman-teman yang ada di kota gimana? Saya tidak mau berbicara kota, tapi saya mau bicara secara keseluruhan. Oke. Siap. Gitu ya. Di Polres kota ataupun kabupaten di Jawa Barat boleh dicek, maka kasus tertinggi itu adalah cabul. Cabul terhadap anak. Itu di mana-mana. Di Jawa Barat. Di Polres kota maupun Polres kabupaten, maka itu juga masih tetap didominasi oleh cabul. Dan ini adalah sebuah persoalan buat kita. Fenomena ini harus dipecahkan. Artinya bahwa kita tidak bisa berdiam diri bahwa udah nggak bisa begitu. Hari ini kita butuh action. Hari ini kita tidak butuh hanya sebatas mengelus dada. Gustino Agung, kita nggak bisa gitu. Kita harus action. Kita butuh ada langkah-langkah tegas, butuh ada langkah-langkah konkret. Dan saya pikir pemerintah harus tahu. Gitu. Kita tidak bisa bahwa ini membiasakan gitu. Dan ini butuh didorong oleh semua pihak. Butuh didorong oleh semua pihak. Dan saya membacakan Pak, apapun itu kekerasan yang terjadi pada anak, itu kan hakikatnya kalau saya ilustrasikan ini kan di angka 10. Mohon maaf di Kota Tasik misalkan. Kenapa geng motor dipersoalkan? Kenapa kekerasan seksual dipersoalkan pada anak? Padahal ini adalah di titik ke-10. Titik ke-10 itu berarti kan ada titik-titik sebelum 10. Ada 9, 8, 7. Ketika ada 1 gitu misalkan. Jadi yang saya maksud adalah ketika anak-anak melakukan tawuran, geng motor segala macam, kalau saya mengibaratkan bahwa ini adalah titik yang ke-10, terus kita titik ke-1-nya kemana? Keluarganya kemana? Lingkungannya kemana? Sekolahnya kemana? Ini mah berarti dampak dari ini sehingga di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ini ada perguruan tinggi, ada banyak orang pintar, ada aktivis dan yang lain-lainnya. Kenapa sih kita tidak berusaha untuk duduk dulu satu meja, membahas geng motor, membahas kekerasan seksual dan yang lain-lainnya? Kita buat kajian di atas meja. Cenah ngomong wungkul, hari ini saya sudah berbuat. Kalau batur mah hanya berbicara visi misi, erek gitu, urang mah nuju. Udah. Gitu. Saya sudah melakukan itu sehingga bahwa ini butuh dikeroyok secara bersama-sama. Kampus harus peduli, pesantren harus peduli, akademisi harus peduli. Iya. Budayawan harus peduli, seniman dan keberpihakan pemerintah memang ini harus diprioritaskan kalau memang anak, karena anak itu tadi dibilang bahwa anak itu yang akan mengganti kita tuh anak. Kalau memang anaknya bermasalah dengan persoalan itu, ya bagaimana nanti generasi? Ya. Artinya dengan segala hormatnya pembajetan dan sebagainya ya untuk hal menuju itu kan zaman sekarang itu keniscayaan harus ada itu. Memang itu harus ada prioritas kayaknya. Ya, saya berpikir bahwa yang tadi saya sebutkan bahwa butuh ada kebijakan progresif. Artinya bahwa kita butuh kebijakan, bukan kebijakan biasa, harus kebijakan luar biasa. Lex spesialis lah ya. Iya, harus kebijakan luar biasa. Dan salah satunya sebetulnya terlepas dari segala kekurangannya, Gubernur Jawa Barat ini telah melakukan terobosan kebijakan, walaupun nanti juga butuh disempurnakan. Tapi kita butuh orang-orang yang memang berani mengambil jalan pintas dengan cara cepat untuk menyelamatkan anak. Dan tentu saja dia juga berpikir resikonya ya. Dengan resiko dan apapun mau tidak mau. Betul. Namun demikian saya berpikir bahwa sekali lagi bahwa urusan anak itu urusan yang memang perlu kita pikirkan secara bersama-sama.
Dan sebagai bahan catatan, banyak orang yang sudah berbuat lebih banyak dari yang hari ini kita tahu. Banyak sekali orang-orang yang berbuat. Jadi Kang Pahat begini, saya hanya sebuah ilustrasi saja. Saya dulu pertama kali, di tahun pertama saya menjadi ketua KPAI daerah Kabupaten Tasikmalaya. Asa urang pang aingna anu ngabelaan budak. Pemda kemana? Ini kemana? Segala macam. Asa urang pang aingna. Ekspos segala macam. Ternyata setelah saya mendalami lebih jauh tentang dunia anak, saya merasa malu. Ternyata tanpa saya ketahui, banyak orang yang sudah berbuat lebih dari apa yang saya lakukan. Tapi dia diam saja. Dia senyap. Dia melakukan advokasi tanpa saya ketahui. Selaku lembaga daerah. Hal ini pun demikian, saya pikir. Ini kita punya energi baru. Pak Gubernur didukung secara mutlak oleh seluruh masyarakat warga Jawa Barat. Kenapa tidak ya? Iya gitu. Ya kenapa tidak Tidak didorong gitu. Energi positif ini ya, dikeroyok dalam tanda petik positif gitu. Kita dorong secara rasional dengan tidak mengedepankan fanatisme sempit. Oke. Saya pikir sudah ketemu. Wih. Memang berbicara persoalan anak ini berbicara persoalan Indonesia sebetulnya, Pak. Ya karena apapun alasannya bahwa anak itu kan cikal bakal yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada di kita. Artinya anak memang harus clear lah, harus etikanya, moralnya, adab-adabannya. Kalau bahasa kita tuh adab-adabannya. Ya memang sekarang ada, atau memang ini pengaruh media sosial atau pengaruh segi empat ajaib tuh segala sesuatunya di situ kan kita dapat. Jadi Kang Pahat hari ini begini, bahwa media sosial ini, jadi saya ingin memberikan sebuah ilustrasi dulu, bahwa dulu ketika revolusi dari jalan kaki menuju mesin itu butuh waktu ratusan tahun. Dari jalan kaki ketemu roda 2, roda 3. Itu butuh waktu ratusan tahun. Dari roda 3, roda 2, kemudian berevolusi lagi ketemu mesin. Itu juga butuh waktu ratusan tahun. Sampai kemudian kita bisa menikmati kendaraan mobilnya hari ini. Ini adalah proses evolusi yang membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Tiba-tiba dari tahun 2000 sampai hari ini dalam kurun waktu 20 tahun revolusi industri, revolusi luar biasa itu. Luar biasa. Hari ini kita berbicara seperti ini bisa diakses oleh negara-negara lain. Bisa masuk Amerika Serikat bahkan mungkin dari negara mana-mana. Artinya bahwa kecepatan seperti ini tentu saja tidak hanya semata-mata berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif ketika bagi anak-anak termasuk kita yang memang tidak menyadari bahwa dampak digital yang memang hari ini merajalela. Betul. Jujur Kang Pahat, saya harus katakan bahwa hari ini pemerintah di dalam kecepatan menciptakan media sosial yang ramah anak tertinggal oleh kecepatan teknologi dan anak-anak hari ini. Oke, benar. Kita harus jujur. Betul. Bahwa hari ini, bahwa hari ini anak-anak dinabobokan dengan game online. Betul. Bapak-bapak dinabobokan dengan judol, dengan pinjam online. Belum nanti ada serangan darat, ibu-ibu dinabobokan dengan bank emok. Anak-anak kemudian pay letter. Anak-anak remaja kemudian dinabobokan dengan media sosial, dengan TikTok segala macam. Ini kan artinya bukan persoalan sederhana. Yang artinya bahwa ketika persoalan ini mau dituntaskan secara cerdas, maka harapan kami itu seluruh stakeholder ini bisa duduk satu meja untuk berbicara secara khusus tentang ini. Bagaimana ke depan Tasikmalaya ini supaya kita bahwa perkembangan digital yang memang hari ini berkembang ini menjadi potensi positif buat anak-anak kita. Betul. Ini bisa menjadi potensi positif. Ya tergantung yang ngedirect ya berarti kan ya. Betul. Saya kira posisi hari ini itu masuk bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang berkarakter di dalam menghadapi himpitan budaya yang hari ini menghimpit anak-anak kita. Saya pikir itu persoalannya.
Ya, dan ternyata kecepatan itu dengan kecepatan imajinasi itu terkalahkan. Dengan kekuatan imajinasi anak itu, kecepatan yang begitu cepat itu terkalahkan. Memang Ya, luar biasa. contoh yang paling sederhana. Kalau generasi kita nih, Ya, kalau kita buka HP, kirim WA, apa yang kita lakukan? Kan gaya cocor bebek, kan begitu. betul. Anak-anak kita sudah nggak begitu. Kadang-kadang matanya kemana dia sudah begini. Artinya konstruksi tulang dan konstruksi otak kita situ, berbeda dengan anak-anak kita. Ini yang mengapa butuh dicermati bersama-sama. Sehingga Kang Pahat, solusi yang paling utama adalah hari ini itu, karena pangkal persoalannya adalah di rumah. Pangkal persoalannya adalah kedua orang tua. Bagaimana pendidikan ini bisa bersinergi dengan para orang tua. Oke. Saya pikir itu yang kemudian menjadi kunci. Terima kasih. Pencerahannya luar biasa, dan memang ini betul tanggung jawab kita semua dari mulai hilir sampai hulu. Persoalan anak ini memang harus dikeroyok, dalam tanda petik dikeroyok itu ya dikeroyok bagaimana caranya supaya anak ini berdaya, supaya anak ini cerdas, supaya anak ini ya etika, karena memang ternyata etika yang gitu sekarang itu sudah bergeser juga. Artinya adab-adaban dan sebagainya. Contoh konkret misalkan di sekolah-sekolah yang dulu kalau kita ngelihat ibu guru atau bapak guru, kalau ngelihat selewat aja sudah lari ke kelas terus diam. Tapi kan sekarang tidak. Dan itu kan indikasi sebetulnya. Ada guru teh, halo. Dan itu kan menunjukkan bahwa kecerdasan anak-anak sekarang itu yang harus kita akui, bahwa kita pun kalah dengan mereka gitu. Oke. Terus ya perlu memang penanganan khusus. Oke, terakhir terkait dengan itu, dulu kita pernah mengenal pelajaran budi pekerti. Oke. Sehingga dulu anak-anak itu sopan kan gitu. Benar. Dulu ada pelajaran budi pekerti. Sekarang hilang. Kalau tiba-tiba anak ini kecepatannya melebihi kita, hilang. Sekarang ya saya pikir kalau kita pikirkan ada nggak pelajaran budi pekerti, pelajaran. Ya, terus ke pelajaran muatan lokal yang memang yang ya saya tahu bahwa itu adalah penguatan karakter. Sekarang itu kan sudah mulai terkikis. Malahan mah ya relatif hilang sih sebetulnya. Kayak misalkan lagu-lagu Pupu dulu yang ya, terus Kaulinan Barbak kan ada. Dan ternyata setelah kita telaah oh ternyata di situ ada pendidikan karakter ternyata. Dan itu sekarang hilang. Ya. Sehingga kan hari ini itu Kang Pahat, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai budaya kearifan lokal. Betul. Ini bagaimana kita bisa disenyawakan di dalam mata pelajaran anak-anak. Kemudian jangan di ekstra ya, kalau bisa masuk di intra ya. Contoh yang paling sederhana. Hari ini itu dari forum ke forum, saya selalu mendapati pertanyaan was-wasnya orang tua dengan perkembangan anak dengan digital, dengan HP. Oke. Termasuk saya itu was-was juga ya. Ya saya juga was-was sebetulnya. Kemudian persoalannya hari ini, pemerintah hadir nggak untuk menyelamatkan anak di digital ini? Oke. Maka saya katakan belum maksimal. Kalau saya berpikir sudah saatnya bahwa penggunaan digital itu masuk ke dalam kurikulum sekolah. Apakah namanya kurikulum lokal? Apakah apa? Sehingga anak itu tercerahkan. Bagaimana bermedia sosial dengan baik dan benar. Gitu. Hari ini kita gembar-gembor bermedia sosial yang ramah anak segala macam. Tapi anak-anak kita tidak pernah diajarkan. Gitu. Kita tidak pernah diajarkan tentang bahayanya digital, tentang bahayanya media sosial. Bahwa rekam jejak digital kalau di-upload itu ada ini. Enggak ada. Gitu. Sehingga Kang Pahat, hari ini bahwa tugas kita sebagai closing terakhir, tugas orang tua hari ini bagaimana kita bisa bersaing dengan handphone. Ini tugas kita hari ini. Bagaimana kita bisa bersaing dengan handphone. Di mata anak, bagaimana kira-kira orang tua itu lebih dibutuhkan daripada HP. Berat. Ini PR kita. Walaupun berat, tetapi kita harus betul harus berupaya gitu. Dan ini adalah jihad orang tua. Ketika orang tua itu dipandang oleh anak lebih berpikir
handphone lebih penting daripada orang tua, maka disitulah awal dari sebuah kehancuran. Sehingga yang sering tadi saya sampaikan bahwa sejatinya mencintai anak itu tidak penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Apa? Anak merasa dicintai oleh orang tuanya. Baik, berbicara anak memang sangat kompleks sekali, tapi apapun alasannya, karena anak memang itu sebagai harapan kita, harapan orang tua, harapan negara, karena pada hakikatnya anak itu yang melanjutkan keberadaan negara kita ini atau negara Indonesia ini, negara Indonesia ada itu ya anak-anak generasi itu. Boleh saya mengutip sedikit ya? Saya mengutip dari Bapak Ketua KPAI, hari ini kita jaga anak, esok anak jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.